Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang awal mula eksodusnya bangsa Yahudi ke Palestina. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Tahukah kamu wilayah Israel merupakan tanah milik Palestina yang dirampas? Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Eksodus bangsa Yahudi ke Palestina. Palestina merupakan bagian dari wilayah kekhalifahan Turki Ottoman. Setelah kalah dalam Perang Dunia I, Turki terpaksa melepas beberapa wilayahnya termasuk Palestina. Pada 2 November 1917, Deklarasi Balfour dibentuk Arthur Balfour selaku Menteri Luar Negeri Inggris dan Arthur Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris dan seorang bankir kaya raya dari dinasti Rothschild yang menguasai dunia. Dalam deklarasi tersebut, Inggris mendukung berdirinya rumah untuk bangsa Yahudi, yaitu Palestina, karena diklaim sebagai tanah leluhur bangsa Yahudi. Saat itu, Perang Dunia I masih berlangsung. Perang Dunia I terjadi pada 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Saat perjanjian Balfour dilaksanakan, tercatat sebesar 56.000 Yahudi menetap di Palestina, yang termasuk 8% dari penduduk Palestina. Pada akhirnya, di tahun 1920, Palestina menjadi koloni Inggris. Pasca Inggris mendapatkan kuasa penuh di tanah Palestina, orang Yahudi berbondong-bondong pindah ke Palestina. Gelombang perpindahan orang Yahudi dari Eropa terjadi pada 1929 sampai 1939 saat Nazi Jerman mempersekusi orang-orang Yahudi di Eropa. Setelah orang-orang Yahudi menyesaki wilayah Palestina, pada 1948 Inggris memutuskan angkat kaki. Palestina dilepas, dan kaum Zionis pada 14 Mei 1948 mendeklarasikan berdirinya negara Israel di Palestina. Sehari setelah pendeklarasian, tepatnya tanggal 15 Mei 1948, Zionis Israel melakukan pengusiran terhadap rakyat Palestina. Rakyat Palestina diusir dari tanah leluhurnya dan menjadi pengungsi di negeri sendiri. Peristiwa itu dikenal sebagai Nakba Day. Deklarasi berdirinya Israel itu membuat bangsa Arab melawan. Sejumlah negara-negara Arab di sekitar Palestina melakukan invasi dengan memberikan dukungan kepada militer Arab Palestina guna mencegah berdirinya negara Israel. Bagi orang Arab Palestina, perang itu menandai awalnya bencana. Saat itu negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, Irak, Suriah, Liga Arab, Arab Saudi, Yaman, Sudan, Lebanon, hingga Ikhwatul Muslimin yang terlibat dalam perang kalah melawan Israel karena lemahnya strategi dan daya juang, serta dukungan bangsa barat begitu kuat terhadap Israel. Kemenangan Israel membuat 700.000 orang Arab Palestina terusir dan 700.000 orang Yahudi masuk Palestina. Israel pun mengambil alih sebagian wilayah Palestina. Pada 1967, perang 6 hari antara Israel dengan Mesir, Suriah, Yordania, Irak dengan dukungan PLO dan Lebanon berakhir untuk kemenangan Zionis. Kekalahan Mesir membuat Gaza terlepas dan dikuasai Israel. Yordania pun terpaksa merelakan wilayah tepi barat kepada Israel. Akibatnya, sekitar 300.000 rakyat Arab Palestina terusir dari tepi barat. Perlawanan bangsa Arab tak berhenti terhadap Israel. Negara Palestina pun dideklarasikan pada 1988, tetapi hingga kini warga Arab Palestina masih menjadi cengkraman penjajahan. Hubungan Palestina dan Indonesia. Palestina itu seperti saudara tua Indonesia di depan PBB, menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia pada 1945. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, karena jika ingin diakui harus mendapatkan pengakuan dari minimal 10 negara di PBB. Palestina lewat Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dan saudagar kayanya Muhammad Ali Taher menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia. Bahkan Ali Taher menyerahkan semua hartanya untuk Indonesia yang saat itu belum memiliki kas negara.
Dengan keberaniannya mengacungkan tangan dalam sidang PBB untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, membuat negara-negara di Liga Arab dan Timur Tengah ikut bergerak menyatakan dukungan untuk Indonesia. Karena itulah Profesor Agus Salim dan A.R. Baswedan, kakek dari Anies Baswedan, yang menjadi delegasi Indonesia untuk mengurus dokumen penandatanganan dukungan negara-negara Timur Tengah tersebut. Karena faktor itulah pantas jika Indonesia terus menyuarakan dukungan kepada Palestina. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah pemerintah Bung Karno yang meminta timnas Indonesia mundur saat bertemu Israel dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 1958 di Swedia. Padahal timnas Indonesia sedang kuat dan tinggal selangkah lagi bermain di Piala Dunia. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silakan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang mencintai dan memahami sejarah. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.